Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hola Diablos. Hola. Selamat siang semua. Siang. Apakah Bapak Ibu ini kabarnya baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak makan apa tadi pagi? Makan nasi saya. Siapa yang bikin? Si ibunya dong. Gimana, enak kah? Enak banget Pak. Ibu masih mau memasakkan buat bapaknya? Untuk hari ini masih. Oh, untuk besok gimana? Kita lihat aja Pak abis ini gimana. Ya, perkenalkan nama saya Patrick Cristiano Miguele, bisa dipanggil Josan. Ya, saya diminta oleh klien dari salah satu pihak untuk membantu menyelesaikan salah satu persoalan inti dari keluarga kalian yang mana merusak salah satu kinerja dari salah satu pihak ini. Saya tidak berani menyebut, nanti mungkin kalian tahu sendiri sama itu. Ya, untuk lebih lanjut, bolehkah saya minta keterangan dan penjelasan dari Bapak, kok bisa adanya keretakan dalam keluarga sampai-sampai si ibu mau ke pengadilan mengajukan gugatan? Kalau itu tanya dulu Pak ke si ibunya Pak. Soalnya si ibunya yang menceraikan saya Pak. Gugat saya Pak. Lebih baik Bapak tanya aja ke ibunya. Ya, untuk ibu awalnya gimana sih kok bisa ibu masih sayang apa gimana? Sebenarnya tuh awalnya cuma karena cekcok aja sih Pak. Ya kan karena saya bekerja, terus Bapak ini sudah beberapa bulan tidak ada job ya Pak ya. Mungkin karena kami sama-sama capek jadi sering cekcok di rumah, terus tidak ada yang melerai. Tapi kalau misalnya setiap saya pulang kerja cekcok juga apa gunanya kan Pak ya. Ini cerai aja kan pada akhirnya. Untuk kronologinya menurut ibu gimana? Bisa sampai seklimaks ini? Ya bapaknya itu awalnya sudah bekerja. Lalu pada saat itu akhirnya saya aja kan yang bekerja, saya menghidupi keluarga, terus saya sempat kerja lembur. Saya sudah bilang bapaknya untuk menjemput, tapi bapaknya tidak bisa menjemput, lalu saya diantarkan rekan kerja saya kepada mana akhirnya saya ini sebenarnya udah menjelaskan siapa dia dan mengapa saya bisa diantar sama orang ini, tapi bapak ini tidak mendengarkan. Lalu pada akhirnya bapak ini malah mendatangi kantor saya gitu Pak, mendatangi kantor saya. Setelah itu baku hantam dengan teman saya ini. Oh, sangat keras kah? Iya, makanya itu maksud saya, kalau misalnya pada akhirnya cuma saya melaporkan ke atasan lalu saya dipecat, siapa yang akhirnya akan menghidupi keluarga ini? Kan tidak ada Pak. Oh, berarti dari ibu seakan-akan merasa tidak terima. Ibu ini sudah dalam posisi down, capek, letih, susah payah, ternyata ada kemarahan yang tidak jelas. Iya, betul sekali Pak. Untuk dari Bapak gimana? Sebenarnya Pak saya kan bekerja Pak, tapi bekerja itu kalau misalnya ada pekerjaan datang aja gitu. Namun beberapa minggu ini emang kurang Pak, kurang ada dapat panggilan, makanya semua biaya hidup di rumah tangga dari si ibu. Tapi saya tetap membantu mengurus rumah tangga kayak bersih-bersih, mencuci, memasak, pokoknya semua pekerjaan rumah saya kerjain Pak. Tapi dia kayak merasa tidak pokoknya ya gitulah pokoknya Pak. Sebenarnya pekerjaan asli Bapak itu apa ya Pak? Ya kontraktor Pak. Oh, saya kira itu sampingan Pak. Enggak Pak, kontraktor itu ya emang kontraktor kan emang jarang ada ya Pak, harus ada panggilan gitu. Makanya beberapa tahun ini emang kurang dapat panggilan itu Pak, makanya pendapatan saya lebih kecil Pak daripada istri saya Pak. Terus gimana ceritanya Bapak seketika waktu malam itu tensinya naik sampai marah bahu hantam seperti itu Pak? Ya saya kesel Pak, karena dia udah mulai nggak patuh Pak, masa pulang malam mulu Pak, besok udah dengerin sama teman kantor Pak, gitu sih Pak. Oke. Sebenarnya Bapak Ibu ini pas sebelum menikah sudah ada kesepakatan perjanjian gimana nanti bahas kedepannya gimana kalau ada masalah gaji, gimana masalah ekonomi atau gimana? Apakah ada Ibu? Sudah ada. Seperti apa waktu itu? Intinya kalau masalah gaji emang dari kami berdua, maksudnya kalau nanti misal terjadi seperti ini,
kami sudah ada pikiran untuk menanganinya dengan menabung dan sebagainya. Cuman kan pada akhirnya bapak ini biasanya tidak sampai selama ini gitu pak menanganinya. Jadi pada akhirnya kayak langsung menang kami untuk setelah anak habis mau nggak mau saya harus sambil liburan gitu kan pak ya. Tapi bapak ini selalu kayak negatif thinking lah pak istilahnya. Jadi saya juga bingung harus gimana pak. Dari Bapak gimana? Apa ya Pak? Apa ya? Perjanjian tadi apakah sudah ada sebelum pranikah? Ada Pak. Ya tapi mau gimana lagi nih? Saya pendapatan emang kurang-kurangnya Pak. Ya, ya mau ya terus mau gimana lagi Pak? Ya. Nah, terkait gugatan yang diajukan oleh si ibu, Bapak sebenarnya nerima nggak sih? Ya saya mah orangnya tulus ya Pak. Bebas kalau misalnya si ibu mau gugat cerai saya ya nggak apa-apa juga. Kalau emang mau itu apa ditarik lagi juga ya nggak apa-apa Pak. Saya mah orangnya baik hati Pak. Berarti Bapak rela kalau misal dia cerai kawin sama yang waktu itu ngantri? Ya sebenarnya sedikit nggak rela sih Pak. Berarti Bapak masih sayang kan intinya? Dikit Pak. Oh, kok dikit? Ya karena dia udah nggak patuh Pak. Makanya saya udah merasa jengkel sebenarnya Pak. Kalau ibu sebenarnya masih sayang nggak sih dengan Bapak? Karena udah jadi cekcok saya udah capek pak. Pada akhirnya nanti cekcok lagi. Jadi kayaknya ya udah nggak sih pak, bisa aja. Nah Pak karena dia udah capek ya mending kita udah Pak. Mending kita harus pakai cerai aja Pak. Daripada kelanjutannya Kayak makin gini lagi kan gini pak lagi kan. nanti. Di dalam Islam, perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Tapi sebenarnya kalian takut gak sih melakukan hal ini? Apalagi banyak tetangga kalian yang julid-julid sini-sini. Iya anjir bapak gue ini cerai, mau kawin lagi ya? Apakah mau dibilang Ya kayak gitu? sebenarnya sih nggak mau Pak, nggak mau banget Pak. Bahkan kan keluarga kita kan sebenarnya kan dipandang baik ya Pak di masyarakat Pak. Terus tiba-tiba cerai kayak gini kan kayak ya malu banget lah Pak pastinya. Ibu apakah nanti siap kalau misal perceraian ini diterima oleh si bapak dan pengadilan menerima dampak akibatnya? Siapa kalau saya pak? Siap menerima julidan dari tetangga? Udah biasa pak kalau dijulitin mah. Daripada makan hati terus gitu pak kan. Capek juga. Di rumah macet itu nggak ada komunikasi yang baik, jadi yang penting bisa aja sekalian. Terus ibu bapak apa kalian masih peduli dengan anak-anak kalian? Kalau kalian pisah nanti anaknya gimana? Masa dikasih ke nenek? Ya pasti Pak sangat peduli Pak. Mungkin pas misalnya kita pisah Pak, ya mungkin dibagi-bagi waktu aja Pak. Gitu. Kalau Ya ibu, kalau emang misalnya nggak bisa bagi waktu ya titipin ke orang aja. waduh. Kalau ibu gimana? Kalau anak sebenarnya udah mandiri ya pak ya, karena kan udah sama-sama sekolah, walaupun sudah dihabiskan banyak di sekolah ya pak ya. Jadi menurut saya kalau anak bisa lah pak. Maksudnya pada saat anak itu saya juga dulu. Jadi kalau untuk mengurus anak menurut saya tidak susah. Iya, soalnya anak saya itu udah pada besar semua kok Ya Pak. udah besar. Jadi Apa kalian tidak takut nanti jadi bikin broken home buat anak-anak kalian? Ya tinggal dikasih pengertian aja sih Pak sebenarnya. Kalau saya misalnya lebih kasihan kalau anak saya lihat tiap hari kita cekcok pak. Kan lebih mentalnya lebih kena nah, gitu. gitu Pak. Jadi Baik. mending bisa aja sih. Baik dari kalian apakah ada itikat untuk satu lagi atau fix to break? Nggak ada sih Pak. Udah. Ya kalau memang hasilnya seperti itu, karena apapun hasil tidak selalu hasilnya selalu manis. Semanis-manis apapun jeruk tetap rasanya kecut. Ya terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan ini para pihak bisa dianggap bisa bekerjasama dengan kooperatif dan tidak curang sebelah, dan apapun itu bisa keadilan bisa ditegakkan. Ya mungkin saya hanya sebatas moderator yang punya sifat manusiawi, kadang lupa kadang tidak, karena kebenaran adalah keadilan hanya milik Tuhan, kita hanya berusaha. Ya sekian usaha yang saya lakukan, selebihnya saya kembalikan kepada para pihak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.